Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilda Nurrahmandiani, salah satu guru dari SMP Negeri 267 Jakarta, salah satu mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Mula Warman. Bu, marilah sebelum kita awali pembelajaran PJOK pada hari ini, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup sebelum masuk pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita se-Indonesia. Untuk sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan coba absen dulu di dalam partisipan Google Meet ini. Sudah ada kurang lebih 36 anak ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasikan berbagai variasi teknik start dalam lari jarak pendek dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah kalian mengidentifikasi, kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan berbagai keterampilan gerak start, lari jarak pendek pada posisi awalan atau persiapan, kemudian inti dalam melakukan start jongkok nanti, kemudian yang ketiga adalah akhiran untuk menghasilkan gerakan start yang efektif pada lari jarak pendek dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara melakukan keterampilan gerak start lari jarak pendek pada posisi awalan atau persiapan, inti dan akhiran untuk menghasilkan gerak start yang efektif pada lari jarak pendek dengan baik. Kemudian yang keempat, tentu saja kita pada KAD yang keempat ya, peserta didik mampu mempraktikkan keterampilan gerak start lari jarak pendek dari posisi awalan atau persiapan, posisi inti dan akhiran untuk menghasilkan gerak start yang efektif pada lari jarak pendek ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar pada start jongkok di lari pendek ya. Kemudian, nah ini nih, sebetulnya lari itu bagaimana sih? Kenapa kok kita harus belajar lari? Nah, kita akan memulai dari pembelajaran atletik. Untuk atletik ini dinamakan dengan mother of sport, di mana atletik ini menjadi induk atau ibu dari olahraga yang ada di dalam di dunia ini. Kalau kemarin kita belajar sepak bola, ya, sepak bola ada larinya nggak? Ada, ya. Jadi kalau sepak bola ada larinya, berarti lari itu masuk ke dalam cabang atletik. Meskipun lari di dalam permainan sepak bola itu tidak dari garis start sampai garis finish, ya, tetapi di situ ada teknik dasarnya untuk berlari. Nah, kemudian yang berikutnya, atletik ini di Indonesia dinaungi oleh Badan Atletik Nasional yang dinamakan dengan PASI. Kemudian di dunia ini atletik juga sudah berkembang dengan baik ya. Untuk badan yang menaungi atletik di dunia atau internasional ini adalah IAAF atau International Association of Athletic Federation. Apa saja sih yang masuk dalam nomor atletik? Yang pertama ada jalan. Ada yang tahu nggak nih jalan pada nomor atletik ini apa saja termasuknya? Saya, Bu. Siapa ini? Oh, ada Nadia. Silakan Nadia. Apa Nadia? Kalau jalan di atletik. Jihan. Saya, Bu, Jihan. Oh, ada Jihan. Silakan Jihan. Jalan cepat, Bu. Nah, good ya. Kalau di dalam atletik itu ada contohnya misalkan seperti jalan cepat ya. Nanti di pembelajaran berikutnya ini kita juga akan belajar di nomor jalan cepat. Kemudian ini ada yang nomor 2 di nomor lari. Ada yang tahu? Saya, Bu. Oh, silakan Alicia. Apa Alicia kalau nomor lari contohnya?
lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Oh, good ya. Jadi di sini ada lari jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh di mana. Nah, nanti di dalam lari ini, jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh ini selain dibedakan dari jelas jaraknya ya, karena di sini sudah ada jaraknya. Jarak pendek meliputi dari 100 meter sampai 800 meter, kemudian jarak menengah berapa sampai berapa, dan jarak jauh itu juga sudah ada ketentuannya. Nah, oke, terima kasih Alicia. Kemudian yang nomor 3 nih, ada nomor lompat. Ada yang tahu tidak nomor lompat pada atletik? Saya, Saya Bu. ada Bu, Akila. Oke, silakan Akila. Lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat galah, Bu. Oh, good ya. Jadi di dalam nomor atletik ini, di nomor lompat itu ada nomor lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat galah. Terima kasih Akila, sudah bagus sekali untuk menjawabnya. Kemudian yang keempat adalah di nomor lempar ya. Ada yang bisa membantu Ibu di nomor lempar? Nomor atletik itu terdiri dari apa saja? Mungkin bisa dibantu sama Nadia. Coba, kalau Nadia apa? Tolak peluru, Bu. Oke ya, di sini ada tolak peluru, lempar cakram, dan lempar martil. Nah, pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar pada nomor tolak peluru ya, sehingga hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran lagi di nomor lari. Ya, nih karena kita akan hari ini berbicara dengan lari, ada nggak yang tahu nggak nih siapakah atlet lari jarak pendek di Indonesia? Apa? Ada yang tahu? Saya, Bu, Nadia. Oh, silakan Nadia. Siapa yo? Muhammad Zohri. Monorang started really well in the semi-final, and Zohri of Indonesia, a national record in qualifying. For these athletes, Larson with a huge opportunity here. Lauren wanted to bring it home for South Africa. So the lineup: Ashwell in 1, Miyamoto in 2, Stevens in 3, Harrison 4, Larson 5, Schwartz in 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zohri in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And here it is again. Look at how quick Zari got out there in lane 8. And he just came through the final 20 meters. He was so strong, pumping those arms, lifting his knees. And in the center. Nah, kita masuk ke inti kita pembelajaran ya. Di sini tadi sebelum Zohri melakukan lari ya, Zohri melakukan yang namanya start ya. Apa sih yang dimaksud dengan start itu sebetulnya? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Saya, Bu. Jihan. Silakan Jihan. Start adalah sebuah awalan atau permulaan untuk mengawali suatu kegiatan. Bahwasanya start itu suatu awalan untuk melakukan kegiatan. Baiklah. Nah, di sini start, yang namanya start itu jelas ya, itu di situ permulaan, karena mungkin di sini kita akan belajar tentang berlari, sehingga untuk aktivitas, untuk kegiatan mungkin bisa kita alihkan ke berlari. Jadi start itu adalah awalan atau permulaan. Ada apa sih itu start jongkok? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu. Oh, ada siapa ini? Ada Galih. Silakan Galih. Start jongkok itu apa? Start yang digunakan dengan cara jongkok, Bu. Start yang digunakan dengan cara jongkok, dengan awalannya jongkok kali ya, Galih ya yang dimaksud ya. Bukan saja. Jadi di dalam apa itu start jongkok? Start jongkok itu bagus ya. Tadi yang sudah dikatakan oleh Galih, start yang dilakukan dari posisi jongkok itu juga betul ya. Kemudian start jongkok ini juga adalah start yang digunakan untuk melakukan lari atau awalan untuk melakukan lari jarak pendek atau sprint. Yang berikutnya, apa saja sih macam-macamnya start itu? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya, Bu, Naswa. Oh, silakan, ada Naswa. Kalau menurut Naswa, apa aja sih macam-macamnya start? Ada start berdiri, start jongkok, dan start melayang. Kalau apa saja macamnya, jadi kalau start itu di dalam start lari ya, dari jarak pendek, jarak jauh, jarak menengah itu ada 3 macam start yang digunakan, meskipun masing-masing jarak itu dengan start yang berbeda-beda. Nah, kemudian ada start berdiri, start jongkok, dan start melayang. Di dalam start jongkok itu ada beberapa macam start ya. Startnya ada long start, itu berarti jauh, kemudian ada short start, kemudian juga ada medium start. Dari penggunaan dari short start, medium start, dan long start ini disesuaikan dengan badan kita ya. Kalau misalkan nih Bu Hilda ini gemuk ya, kalau gemuk Bu Hilda mau menggunakan short start ya tidak efektif ya. Jadi posisi start ini nanti kita akan sesuaikan dengan posisi postur tubuh kita. Nanti kita akan menganalisisnya. Oke ya. Nah, di sini nih apa bedanya dari gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 nih. Kalau ini di sini ada bedanya, coba kalian analisis deh. Dari gambar 1 yang ada di sini ya, gambar 2, kemudian ada gambar 3. Mungkin ada yang bisa menjawab untuk penganalisisan gambar ini.
Gambar nomor 1, tangannya dekat kaki. Gambar nomor 2, tangannya agak ke depan. Gambar nomor 3, kakinya ke belakang. Tadi Jihan mengatakan, anak-anak ibu ya, kita analisis bareng-bareng nih. Tadi kata Jihan, yang pertama tangan dengan kakinya berdekatan ya Jihan ya tadi ya? Iya, tangan dengan kakinya berdekatan. Oke, berdekatan. Kemudian yang kedua, gambar yang kedua, posisi tangannya agak maju dengan posisi kakinya tidak sejajar ya Jihan ya. Kemudian yang ketiga, ini jelas terlihat sekali posisi kakinya sudah menuju ke belakang atau agak jauhan dengan baik kaki yang satu, kaki yang dua dengan posisi tangan ya. Jadi pada posisi gambar yang pertama ya, mungkin kalian di situ juga bisa mempraktikkan ya. Ini adalah posisi start yang posisi kaki dan tangannya ini sejajar ya. Inilah yang disebut dengan posisi gerak start, short start. Yuk kita praktekkan semuanya dulu. Pada saat posisi short start, bagaimana posisinya? Jadi antara kaki dengan lutut, kemudian dengan tangan, ini posisinya sejajar. Ya, posisinya sejajar. Berarti ini adalah posisi short start. Ya, aba-abanya tetap sama. Bersedia, siap, naikkan ke atas. Bersedia, siap. Ya, ketika ya posisinya sudah ditolakkan. Satu, itu posisi short start. Yang kedua, ada posisi medium start. Coba kalau medium start bagaimana? Posisi kaki dengan lutut boleh sejajar, ya. Kemudian tangan posisinya menapaknya agak di depan, ya. Sudah? Coba kita coba. Bersedia, siap, naikkan pantat. Ya, oke, ya. Sudah short start, kemudian medium start. Yang terakhir adalah ada long start, ya. Jadi kalau long start ini posisinya antara kaki, lutut dengan tangan ini saling berjauhan ya. Jadi posisinya agak jauh seperti ini. Oke ya, bisa dicoba semuanya. Posisi long start. Bersedia. Siap, naikkan pantat. Ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu ya. Jadi dari ketiga tadi nih ada short, medium dan long. Kalau menurut Nadia, kalau dari badan Nadia yang paling enak menggunakan apa? Kaki dan tangan berdekatan, Bu. Kaki dan tangan berdekatan berarti menggunakan short, medium, atau yang long? Short, Bu. Oh, kalau Nadia yang short ya. Di dalam melakukan start jongkok ini ya, selain dari postur tubuh juga ya, kalau ibu nih ya, karena ibu badannya sangat kecil ya, jadi ibu kalau menggunakan short ini tidak efektif karena posisi badan ibu terlalu kecil ya, jadi tidak bagus ya, sangat tubuhnya sangat berat sekali. Kalau ibu lebih senang menggunakan yang medium. Penting pada saat melakukan awalan berlari ini disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Karena apa? Tadi tuh kita lihat Johri tadi, pada saat Johri melakukan start, kalau saja Johri itu terlambat 1 detik saja, kira-kira bisa menang tidak? Bisa menang tidak? Tidak, Bu. Tidak ya, karena di dalam posisi berlari ini, start ini merupakan kunci utama di dalam berlari. 1 detik saja bagi seorang pelari sprint itu sangat berharga sekali. Kunci utama di dalam melakukan start jongkok ini terfokus pada penolakan. Ya, jadi penolakannya yang mana? Kaki kanan atau kaki kiri Bu untuk menolaknya? Jawabannya adalah kaki yang terkuat. Jadi dari kaki itu yang kalian gunakan ya, yang kalian gunakan itu, disitulah kaki mana sih yang terkuat, itulah kaki yang untuk menolak. Berarti selain disesuaikan oleh postur tubuh, kemudian menurut kalian kaki terkuat kalian yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Kalau kiri boleh Bu, boleh, tinggal diganti saja kakinya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, oke, baiklah. Mungkin bisa kita simak dulu sebelum nanti kita Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar pada cabang olahraga lari. Tahukah kalian lari termasuk dalam cabang olahraga apa? Ya, benar. Lari termasuk ke dalam cabang olahraga atletik. Dalam melakukan lari jarak pendek, ada hal-hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah posisi melakukan start. Ada berapa posisi start yang biasa digunakan dalam berlari? Ya, betul. Ada 3. Ada start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Dalam lari jarak pendek, biasanya start yang digunakan adalah start jongkok. Start jongkok yang pertama adalah posisi badan kita tertumpu pada 3. Yang pertama adalah 1 adalah telapak kaki, yang kedua adalah lutut, yang ketiga adalah kaki. Hal-hal
yang harus kalian perhatikan pada saat melakukan start jongkok adalah posisi kaki tidak boleh melebihi dari garis start. Posisi tangan kita usahakan menempel. Posisi tangan kita membentuk huruf V secara terbalik. Kemudian pada saat posisi agak lembab bersedia, siap, posisi badan kita naikkan dan posisi dada kita turun. Oke. Pada saat melakukan start jongkok itu adalah kita membentuk huruf V terbalik. V terbalik ya. Membentuk V seperti ini ya. V kemudian kita balikan ya, sehingga nanti posisinya akan menumpu ya. Jadi nanti posisi tumpuannya seperti ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Hari ini ya, sebelum Ibu memasuki tugas, coba Ibu mau dengar tepuk semangat kalian dulu. Tepuk semangat! Semangat kalian luar biasa sekali ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan di sini bisa menjadi tambahan pemahaman untuk kalian semuanya. Setelah ini kita akan beralih ke Google Classroom. Nanti di dalam Google Classroom sudah Ibu sematkan, di situ ada link YouTube-nya. Nanti kalian bisa mempelajari secara mandiri teknik-teknik apa saja sih yang harus kalian pahami tentang start jongkok ini ya, dari posisi awalan bersedia, kemudian siap, kemudian tadi yang sudah dijelaskan ya, Ibu jelaskan. Di situ tadi ada macam-macamnya, ada macam-macam di dalam start jongkok ya. Ada start jongkok short start, ada medium start, kemudian ada long start ya, di mana di dalam pemilihan dari macam-macam start ini disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Paham ya sampai di sini anak-anak Ibu untuk pertemuan hari ini di pembelajaran start jongkok pada lari jarak pendek? Paham ya? Terima kasih. Oke, untuk berikutnya ya, di sini di Google Classroom juga sudah Ibu upload ya. Di sini ada lembar kerja peserta didik untuk petunjuk umumnya. Ketentuannya kalian membuat lintasan ya, panjangnya kurang lebih 20 sampai 30 meter. Cari tempat yang aman ya. Kemudian jangan lupa videokan ya gerakan lari jarak pendek itu dari posisi start sampai baiklah. Mungkin kiranya itu dulu yang bisa Ibu sampaikan ya tentang materi start jongkok pada lari jarak pendek. Untuk pertemuan minggu depan ya, untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar pada nomor 4 jauh. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita di hari ini, semoga bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa terlebih dahulu. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Cukup, terima kasih anak-anak Ibu yang luar biasa. Terima kasih, sekian dari Bu Hilda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.